Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada problema yang terjadi di masyarakat kita untuk disikapi secara proporsional, jauh daripada ifrat dan tafrid, jauh daripada berlebihan ekstrim kanan dan ekstrim kiri, berkaitan dengan masalah poligami. Ya, masalah poligami. Ada beberapa sikap yang sangat tidak tepat untuk kita nilai. Ya. Pertama, ada yang mengatakan poligami dilihat sebagai syariat atau sebagai sunnah Nabi, sehingga mengatakan orang yang tidak mau berpoligami atau tidak berpoligami atau tidak suka suami berpoligami dianggap memusuhi syariat, ya, dianggap memusuhi syariat atau tidak mau ikut sunnah. Nah, ada yang gitu, dan ada yang menganggap poligami adalah sesuatu yang sangat buruk, ya, sehingga menyerang orang-orang yang berpoligami. Bagaimana sikap Islam? Bagaimana sikap Islam? Tapi catatan juga sebetulnya berkaitan dengan poligami yang diserang oleh orang-orang feminisme, orang-orang benci Islam. Kita dapat ternyata mereka diam seribu bahasa ketika mendapat rohnya Soekarno, istrinya sampai 9 umpamanya. Atau mereka juga secara sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam istrinya 100 atau 1000, ya 1000. Adapun Nabi Daud alaihissalam istrinya 100, ya. Dan banyaklah orang-orang yang gonta-ganti perempuan atau banyak berzina dengan perempuan, tidak dimasalahkan. Maka saya ingin menyampaikan bahwa poligami itu harus kita lihat secara proporsional. Pertama, secara hukum. Secara hukum, poligami dibolehkan dalam Islam asalkan dijalankan secara syariat. Maka saya katakan poligami itu bukan syariat. Poligami itu satu perbuatan kayak nikah, kayak makan itu. Poligami itu bukan sunnah. Tapi sunnah dan syariat adalah bagaimana cara berpoligami. Ya. Syariat dan sunnah bagaimana Anda berpoligami. Ketika kita berpoligami menggunakan syariat Islam dan menggunakan sunnah Rasulullah, itulah yang bagus. Itulah yang bagus. Ya. Dan poligami dalam Islam, ketika Allah mengatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatam fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau Anda takut tidak adil dengan anak yatim, silakan nikah dengan 2 atau 3 atau 4 istri, ya. Kemudian wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau Anda, ya, kalau Anda takut tidak adil dengan 2, 3 dan 4, maka pilihlah 1, ya. Ini menunjukkan bahwa poligami bukan perintah, ya. Salah benar ketika ada teman saya istrinya 3 kemana-mana kemudian provokasi, ya, seakan-akan itu syariat. Saya bilang poligami itu hukumnya apa? Poligami itu bagi seseorang ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mandub, ada yang haram, ada yang makruh, ya. Ada orang yang nggak punya istri aja nggak bisa adil, punya istri 1 aja nggak adil, apalagi 2, 3, ya. Ngurusi istri 1 aja nggak bisa, ngurusi sendiri nggak bisa. Lah itu lentap, ya. Maka saya katakan, ketika Allah SWT mengungkapkan dengan perkataan gitu, maka sebetulnya, ya, daripada Anda itu mendolimi anak yatim, silakan nikah poligami 2, 3, 4. Jadi poligami adalah merupakan sebuah solusi, sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan untuk lebih beriman kepada Allah, kebutuhan untuk bisa beribadah kepada Allah. Bagi yang membutuhkan maka dipersilahkan, ya, dipersilahkan, tapi dengan syarat harus adil, ya, harus bijak, harus baik, harus punya niat yang tulus. Ya. Kalau niatnya syahwat gimana? Syahwat juga halal gitu, ya. Karena saya yakin wanita mana saja ketika dinikahi oleh seorang kuat cuma nggak punya syahwat pasti nggak mau. Ya. Syahwat nggak ada masalah, cuma adil. Tapi hendaklah kita melihat proses dalam menikah. Ya, ada seorang dari Sudan namanya Pak Profesor Samani, istrinya 4, ya. Ada yang dari Emirat, ada yang dari Maghrib, ada yang dari Paris, ada yang dari Sudan, tapi 4-4-nya memiliki anak
anaknya sampai 20 dan semua profesor. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bagus. Sekali lagi, yang namanya poligami itu bukan sunnah dan bukan syariah, tapi suatu perbuatan yang harus kita lakukan sesuai dengan sunnah dan syariah. Nah, manakala poligami ini dilihat sesuatu kebutuhan, suatu solusi, maka sesuatu yang sangat indah sekali. Apalagi ya ketika yang menikah tidak ada masalah, ketika yang dipoligami juga tidak ada masalah, maka sesuatu kemungkaran kalau orang kemudian mencaci maki, menuduh macam-macam dengan orang yang melakukannya. Ya. Dan secara normal semua laki-laki ingin punya istri 1, 2, 3, 4 asalkan baik. Dan normal semua wanita manakala dia tidak mendapatkan suami yang lajang, dia mau dinikahi yang kedua, ketiga, keempat. Karena itu satu solusi, ya. Maka contoh, ketika ada seorang istrinya sakit, sudah bisa melayani, ya. Mana yang lebih baik? Apakah diceraikan? Ya. Apakah lebih baik dia mencari istri baru kemudian untuk membantu istri yang sakit itu? Kan lebih baik, ya. Jadi masalahnya adalah mari kita lihat secara proporsional. Jangan sampai ya orang-orang sebetulnya ingin membenci Islam, ya. Diam dengan orang yang gonta-ganti perempuan, cerai, kawin dengan perempuan banyak, mendoli perempuan banyak, kita nggak bicara. Kemudian giliran Nabi Muhammad SAW memiliki istri 12 dan semuanya dilakukan dengan baik, dengan bahagia. Kemudian kita caci maki. Maka hendaklah saya melihat segala sesuatu itu ya sangat bagus jika dilakukan secara proporsional. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami syariat benar tanpa berlebihan, dan benar-benar Islam itu sangat indah, Islam itu sangat baik dan sebagai solusi bagi kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim.